Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan soal hitungan perataan, masih dengan metode parameter, namun kali ini soalnya berbeda. Kali ini saya akan membahas hitungan perataan dengan kasus poligon. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Soalnya adalah ini, ada hasil pengamatan jarak dan sudut pada poligon. Poligonnya gambarnya seperti ini. Kemudian jarak dan sudut yang diamati itu ada ini, D1, D2 ini, D1-nya adalah jarak dari R ke U, D2 adalah jarak dari U ke S, kemudian sudut di R, U, dan S, yang diwakili dengan lambang ini θ1, θ2, dan θ3. Kemudian koordinat titik QRST itu sudah diketahui, kita akan menentukan koordinat titik U. Menentukan koordinat titik U ini kita menggunakan teknik hitung perataan parameter dengan modelnya yaitu AX min F dengan minimal 2 iterasi. Kemudian akan digambarkan unsur-unsur elips kesalahan di titik U. Langsung saja penyelesaiannya. Banyak pengukurannya itu ada 5 tadi, 2 jarak dan 3 sudut. Kemudian banyak parameternya ada 2. Yang dicari adalah XU dan YU. Banyak pengukuran lebih itu adalah N-U sama dengan 3. Kemudian kita menyusun persamaan pengamatan. Persamaannya itu modelnya seperti ini, L sama dengan Fx. Kita tentukan seperti ini. Dari gambar tadi kita tentukan persamaan pengamatannya ada ini. D1 plus V1 sama dengan, karena D1 itu jarak dari R ke U, maka ini rumusnya itu ini. XU min XR kuadrat plus YU min YR kuadrat, kemudian diakarkan, ketemunya nanti D1. Ini persamaan pengamatannya. Sama juga untuk yang sudut. Yang sudut itu ini 360 dikurangi 180 derajat min arkes tangan. Arkes tangan ini untuk mencari azimut masing-masing ini ya. Ini arkes tangan XQ min XR, berarti kita mencari azimut RQ, terus yang ini berarti kita mencari azimut RU. Rumusnya seperti ini, nanti kita akan mendapatkan sudut ini. Kemudian kita menghitung koordinat pendekatan. Koordinat pendekatannya itu kita menggunakan ini. Kita acuannya adalah titik R. R itu koordinatnya adalah 1000,1000. Jadi 1000 plus 200, 200 ini adalah jarak RU. Kemudian sin 60 derajat. 60 derajat ini adalah azimut RU. Kita dapatkan koordinat pendekatannya itu adalah ini. Kita masukkan ke dalam tabel untuk semua koordinat tadi agar lebih mudah dalam perhitungan. Kemudian kita menyusun persamaan koreksi. Persamaan koreksinya ini kita dapatkan dari ini tadi, persamaan pengamatan yang sebelumnya kita linearisasi karena ini tidak linear ya. Linearisasinya kita pakai menggunakan deret Taylor seperti ini. Kemudian untuk mencari matriks A-nya itu adalah ini, matriks A-nya itu ini turunan fungsi terhadap XU plus terus ini ada turunan fungsi terhadap YU. Yang sebelah sini adalah turunan fungsinya terhadap XU, yang sebelah sini adalah turunan fungsi terhadap YU. Jadi seperti ini ya matriks A-nya. Untuk matriks F-nya, matriks F-nya itu adalah ini, yang di sebelah kanan tanda minus ini, kita tinggal masukkan saja ke dalam sini. Kemudian untuk menyusun matriks A, F, dan P, kita tinggal memasukkan yang ada di tabel tadi ke dalam ini, ke dalam tadi matriks A tadi. Kita dapatkan angka-angka seperti ini, matriks F-nya juga sama, kita tinggal masukkan. Matriks P-nya ini adalah matriks bobot. Bobotnya di sini itu adalah 1 per standar deviasi kuadrat. Kita dapatkan untuk masing-masing, ini ada untuk jarak, yang 3 ini adalah untuk sudut, kita dapatkan bobotnya seperti ini.
Kemudian menghitung matriks X. Matriks X dengan rumus ini A transpose PA inverse A transpose PF. Kita dapatkan matriks ukuran 2 kali 1, kita dapatkan ini. Kemudian matriks X ini kita gunakan untuk mengoreksi tadi koordinat pendekatan tadi. Kita dapatkan koordinat definitif XU, YU untuk iterasi pertama. Kemudian kita ulangi lagi langkah ini. Jadi koordinat definitif iterasi pertama tadi kita gunakan sebagai ini koordinat pendekatannya tadi. Kita masukkan juga ke dalam tabel, terus kita menyusun kembali matriks A, F, P, terus kita nanti dapat ini matriks ini. Untuk matriks P-nya tidak berubah ya, dari iterasi 1 sampai berapapun itu tidak berubah. Yang nanti berubah-ubah adalah matriks A dan F. Kemudian kita menghitung lagi matriks X-nya. Terus matriks X ini kita gunakan untuk mengoreksi hasil iterasi pertama tadi menjadi koordinat definitif iterasi kedua. Hal ini kita ulangi lagi sampai iterasinya berhenti. Kapan iterasinya berhenti itu nanti ada beberapa kriteria ya. Salah satunya nilai X-nya ini mulai mendekati 0, semakin mendekati 0. Dan nilai koordinatnya ini semakin seragam. Kalau kali ini saya kebetulan iterasinya sampai 5 ya, iterasi kelima. Setelah iterasi kelima itu kita berhenti, kemudian kita menghitung matriks koreksi. Matriks koreksinya itu adalah ini V sama dengan AX min F. Kita gunakan AXF di iterasi yang terakhir tadi. AXF tidak menggunakan yang tadi awal-awal, tapi menggunakan yang terakhir. Kemudian kita menghitung variansi a posteriori, rumusnya ini. Kita juga menggunakan yang terakhir tadi, V-nya ini, N-U-nya tadi sudah. Kemudian kita menghitung ketelitian parameter setelah perataan, kita menghitung dulu matriks GX, rumusnya ini, kita ketemu ini matriks 2 kali 2, kemudian kita menghitung matriks sigma XX juga, ketemunya ini matriks 2 kali 2, kemudian kita menghitung ketelitian pengamatan setelah perataan, kita menghitung matriks GL, kemudian menghitung matriks sigma L, rumusnya seperti ini ya, sudah ada. Kemudian kita menghitung ketelitian koreksi. Ketelitian koreksinya itu sebelumnya kita menentukan dulu matriks Q ini. Matriks Q ini adalah matriks P inverse. P ini adalah matriks bobot tadi. Kemudian kita mendapatkan matriks QV ini dengan cara matriks Q dikurangi matriks QL. Matriks QL-nya tadi sudah ada. Kemudian kita menghitung standar deviasi koordinat titik O. Variansinya itu ada di diagonal utama matriks sigma XX. Matriks sigma XX-nya itu diagonal utamanya itu adalah ini. Kemudian standar deviasinya tinggal nilai ini kita akarkan, karena ini kan kuadrat ya, kita akarkan. Kita dapatkan standar deviasinya ini. Kemudian koordinat titik U dan ketelitiannya itu ini. XU, YU, ini koordinatnya, ini ketelitiannya. Nah, kalau hasil iterasi pertama sampai kelima tadi kita masukkan ke dalam tabel, hasilnya seperti ini ya, kita coba lihat ya. Koordinat pendekatannya itu ini, kemudian ini koordinat iterasi 1, koordinat iterasi 2, dan seterusnya sampai 5. Kalau kita lihat, ini mulai iterasi kedua sampai kelima ini, nilai koordinatnya itu udah mulai sama ya, mulai seragam. Jadi sebenarnya kita sudah bisa menghitung, menghentikan iterasinya sampai di sini. Tapi tadi kan di soal minimal iterasinya 2. Terus jadi kita lanjutkan sampai iterasi kelima. Terus jika kita lihat lagi koreksinya ini mulai mendekati 0 ya, dari 0,11 menjadi 0,00038. Mulai mendekati 0. Jadi ini adalah tanda kita bisa menghentikan iterasi. Kemudian kita harus menggambar elit kesalahan. Sebelumnya kita ambil kembali matriks XX tadi, rumusnya ini tadi, ini. Terus kita masukkan ini standar deviasi nolnya, itu tadi kita sudah hitung juga, 1,090 ini, terus standar deviasi XU-nya sudah kita dapatkan juga tadi, kita masukkan. Kemudian untuk mencari orientasi, ini rumusnya ini tan 2A sama dengan 2 QXY per QYY min QXX. QXY ini adalah di sini, nilainya sama.
QY itu adalah ini yang ada di sini, kemudian QXX-nya yang ada di ini, kolom 1 baris 1. Kemudian kita mendapatkan ini, nilai ini, kita arkes tangan hasilnya ini, kita dapatkan nilai ini, kemudian A-nya tinggal 2, ini dibagi 2. Jadi orientasinya itu adalah ini, 38,3. Terus kita mencari konstanta K, konstanta K-nya itu rumusnya ini, kita dapatkan nilai ini, kita mendapatkan nilai ini, lalu kita mencari nilai ini, standar deviasi DD dan TT, kita mendapatkan juga nilai ini, kemudian kita mendapatkan standar deviasi D dan T, kita rumusnya ini, dari standar deviasi 0, akar, Ki, DD. Nah, terus nilai-nilai tadi ada standar deviasi XU, YU, dan DT ini kita masukkan ke dalam kolom dan baris seperti ini supaya lebih mudah dan orientasinya juga. Kemudian kita gambarkan. Nah, menggambarkan caranya gimana? Kita mulai dari ini sumbu XY-nya dulu. Sumbu XY seperti biasa. Yang horizontal itu adalah X, yang vertikal itu adalah Y. Kemudian kita menggambar sumbu DT juga. Sumbu DT ini gimana caranya? Tadi kita menggunakan orientasi. Jadi orientasi ini adalah sudut dari sumbu Y ke sumbu D ini. Jadi nilai A-nya ini adalah 38,3. Jadi sini 38,3. Kemudian XU-nya ini standar deviasi XU ini kan plus minus 0,035. Jadi kita tinggal gambar saja, karena di X berarti kita gambarnya di sumbu X ya. Jadi ini ke sininya 0,035, ke sini juga 0,035 karena plus minus. Untuk Y-nya juga sama, ini 0,044, ini adalah dari sini 0,044, sini juga 0,044. Kita dapatkan yang kotak warna cyan ini ya. Ini adalah yang standar deviasi X dan Y. Kemudian untuk yang D dan T, kita gambarkan di sumbu DT juga. Kita dapatkan ini juga 0,056. 0,056 itu ke sana dan ke sana karena plus minus. Yang sumbu T-nya adalah 0,009 ini. Terus kita gambarkan elipsnya yang berhimpit seperti ini, yang dibatasi oleh nilai-nilai ini tadi. Jadi kita gambarkan ini. Unsur-unsurnya kesalahan di titik U itu adalah ini tadi. Ada X, Y, dan lain-lain. Ini adalah untuk skalanya agar kita bisa lebih membayangkan. Segini adalah 5 cm, jadi ini bisa kita tentukan, bisa mengira-ira seperti apa gambarnya. Ya, jadi sekian saja untuk pembahasan soal hitungan perataan metode parameter di jaring poligon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.